sebagai orang yang ini dari kacamata luar ya Mas Anies ya. Sebagai orang yang kemarin ikut pusaran, keriuhan segala macam, Mas Anies tampak santai-santai aja mukanya. Ada kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya ngeliatin semua ini kan mukanya kayak capek, stres segala macam. Iya. Bisa-bisa aja. Di sini senang, di sana senang. Senang-senang aja ya, senang-senang aja ya. Sebenarnya Mas Anies udah sempet ngobrol banyak sih sama orang-orang soal apa yang mau direncanain. Tapi sebelum nyampe ke sana, pengen tahu aja, Mas Anies sendiri berencana mau take off untuk liburan kemana? Mumpung sekarang emang nggak ada apa-apa gitu. Oh, gini. Kan kalau misalnya waktu itu jadi presiden, aduh nggak ada waktu liburan. Jadi gubernur nggak ada waktu liburan, langsung kerja gitu. Siapa tahu mau kemana gitu, Santorini. Iya, mungkin akan liburan sebentar. Tapi kalau sekarang itu malah enggak, Panji. Sekarang itu waktunya kita beresin semua yang udah lagi kita kerjain kemarin. Kemarin yang mana? Itu kan kemarin ada tim, ada produk-produk kita hasilkan, ada gagasan yang udah jadi dokumen, terus ada banyak orang yang bekerja bersama, itu kan harus beres dulu tuh. Kemudian banyak sekali orang yang bantu. Nah orang yang bantu ini, saya harus ketemu dengan mereka semua, menjelaskan, menceritakan. Nggak lucu, kemudian begitu selesai, terus Anies langsung ping, hilang gitu, atas nama kelelahan. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi justru sekarang tuh waktunya untuk bilang kepada semuanya terima kasih apa yang sudah kita kerjain, terus ngobrol what's next gitu. Nah kalau itu mah udah, baru nanti saya take a break. Dan saya nggak bisa break lama-lama sih Banji. Gatel ya? Ya gimana ya, susah ya. Jadi nggak bisa atau nggak mau? Nggak kebiasa barangkali. Nggak kebiasa. Masalahnya nggak kebiasaan aja gitu. Jadi kalau udah off 5 hari aja, itu rasanya kayak Iya sih, gitu. Iya sih. Terus apa gitu loh? Kebayang kan? Iya. Kita bahas apa gitu. Dan saya ini kan begini bukan sekarang, dari dulu, dari zaman sekolah. Itu segalanya serba non-stop. Jadi ketika disebut break itu, kadang-kadang ini tuh my break gitu. Beberapa Panji itu, this is my break tuh. This is your break. This is my break tuh gitu. Ngomong-ngomong dari lama ya, Mas Anies kan tadi cerita, saya dari lama dari zaman sekolah seperti ini. Tahu nggak kesan saya Mas Anies terhadap Mas Anies? Saya selalu ngerasa Mas Anies tuh skrupnya kenceng. Are you familiar with this term? Skrupnya kenceng. Skrupnya kenceng tuh berarti tuh nggak ada santainya gitu. Jadi selalu sadar bahwa gue ini selalu dilihat. Kayak sekarang aja. Sebenarnya kan orang akan memaklumi kalau Mas Anies libur dulu baru sowan ke orang-orang tersebut. Tapi Mas Anies di depan kamera bilang, oh nggak bisa, gue mesti nyamperin orang-orang ini gitu. Saya ngomong kayak gini karena mau ngomongin tweet Mas Anies zaman dulu. Oh, kenapa? Yang lagi dibanding-bandingin. Kita ada 2 orang yang lagi jadi calon kepala daerah DKI Jakarta. Pramono Anung dan Ridwan Kamil ini dua-duanya tweetnya tahun 2011 tuh jelek-jelek semuanya. Mas Anies dari dulu tweetnya udah bagus. Ampun. Mas Anies tuh dari dulu pakai admin atau itu dari dulu udah pakai admin? Justru sekarang saya dibantu. Dulu saya pegang sendiri. Dan dulu tuh saya kan teman-teman kan cerita, Mas itu diliatin tweet masa lalu gitu. Jadi kemudian saya kan pengen lihat juga gitu. Udah lama nggak ngomongin apa ya? Nggak inget ya? Kita kan ya sebenarnya lihat-lihat kan. Waktu lihat-lihat tuh aku tuh lihat, sempet juga ya saya reply ngobrol. Dan di situ tuh banyak percakapan. Dan banyak teman-teman dari Twitter gitu. Sesuatu yang sekarang tuh kayak nggak pernah aku alami lagi gitu. Jadi saya lihat-lihat lagi tuh, dulu dikerjain sendiri. Ngerjainnya kapan? Kalau di mobil. Jadi saya tuh nge-tweet kalau lagi di mobil antar acara, antar kegiatan. Kenapa? Kalau udah sampai kantor jelas nggak bisa nge-tweet. Sampai di rumah, masa di rumah malah ya kecuali weekend ya. Tapi hampir semua tweet itu. Dan gini, Panji, saya ini punya kebiasaan kalau nulis sambil dengerin musik. Jadi saya beberapa tweet itu ketika saya lihat tuh aku ingat musiknya dari Waka Waka misalnya. Pada masa itu ya. Karena waktu itu saya nge-tweet soal sepak bola gitu. Terus ada tweet I'm yours gitu. Jadi ketika lihat itu, karena sebagian dari yang saya tulis itu inspired by the music I was listening. Ini I'm yours Jason Mraz ya. Jason Mraz ya. Jadi saya kan dengerin musik. Kan namanya nge-tweet itu kan ekspresi kan. Jadi ekspresi atas apa yang sedang kita rasakan. Nah, banyak di jalan saya dengerin lagu, dengerin musik, dan di situ kemudian saya tweet. Jadi when I saw the tweet, it linked to the music I was listening gitu. Pada waktu itu.
Nah, untungnya nggak ada yang aneh-aneh yang saya Nah itu dengerin dia gitu. baru mau ngomong karena waktu ngeliat tweetnya Ridwan Kamil, tweetnya Pramono Anung, ini mah bapak-bapak aja ini mah, bapak-bapak zaman dulu. Mas Anies nggak kayak gitu zaman dulu Mas, nggak kepikiran emang kayak gitu-gitu. Saya aja kepikiran kayak gitu sekarang. Nah, makanya tadi gue ngomong ke Mas Anies tuh dari dulu skrupnya tuh kenceng. Iya, sebenarnya bukan kenceng, memang bawaannya begitu, bukan dikencengin ya. Jadi Iya. bukan kayak gini, pikirannya gitu tapi ekspresinya enggak. Itu kan namanya kita ngendaliin gitu. Iya, iya. Susah. Gini ya. Masa itu tuh ya nggak ada jabatan, nggak ada posisi, nggak ada tekanan publik, nggak ada reaksi dari publik. Jadi mau ngomong apa aja juga that's your true face. Ya justru kan karena that's your true face, orang mungkin akan berasumsi gila Mas Anies nggak asik banget dari dulu sampai sekarang orangnya skrupnya kenceng mulu, santai dikit nggak apa. Loh, jadi penasaran. Bentar. Tweetnya banyak yang santai loh di situ. Iya tapi Cuman nggak ada yang beresiko. Bukan. No, ya. Ya. Kan? Nggak ada yang melanggar norma, ya. Gitu. Tapi kalau relax loh, banyak loh. Saya tuh lihat beberapa tweet itu saya geli sendiri gitu. Ya kita semua kadang-kadang suka geli ngeliat tweet zaman dulu sih. Tapi maksudnya kan gini ya. Kan ada anggapan Mas Anies bahwa alasan kenapa kita ingin berbuat baik karena kita ingin dilihat orang, kita orang baik. Oh, ya. Ya kan? Ya. Artinya ketika lagi nggak ada yang lihat, biasanya kelakuan kita yang beneran terus muncul. Jadi kita baik hanya karena kita ingin dianggap orang baik. Nah itu kan yang membuat kenapa bapak-bapak pada zaman itu dalam kesendiriannya nggak ngeh bahwa dunia bisa ngelihat itu kan. Kita nggak tahu jejak digital itu bukan istilah yang ramai tahun 2011. Sehingga Pramono Anung, Ridwan Kamil keluar tuh dirinya sendiri dalam kesendirian gitu. Tapi berarti Mas Anies dalam kesendirian di mobil juga begitu. Ya, dan waktu itu dan itu tadi Panji saya bandingkan dengan bahkan gini. Saya datang ke satu tempat gitu ya. Kemudian saya lihat sesuatu nih I tweeted gitu. Cuman ya alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh gitu. Yeah. Kebayang nggak? Yeah. Tapi saya juga nulis loh waktu itu. Saya lupa tahun berapa, mungkin 2012 2013. Saya bilang apapun yang ditulis di tweet hari ini akan dibaca sama anak cucu. Ya betul. Waktu Serius itu- kan? Do you have a burner account? Do you know what that is, Mas Anies? Apa A itu? burner account. Enggak. Akun lain pakai nama lain. Oh enggak ada. Nggak apa-apa Mas, cerita aja Mas. Kita terbuka aja. Nggak kepikir juga bikin akun lain, repot pula. Karena sekarang juga lagi rame ada seorang yang besar sekali namanya di dunia politik yang punya burner account dan ngomongin yang jelek-jelek. Dan ketahuan. Netizen jago banget ngait-ngaitin. Dia pakai nama palsu. Cuman masalahnya semua itu terkait. Dan netizen kan sebenarnya kan detektif juga nih Mas. Wih, detektifnya Detektif kolektif. banget, betul. Detektif kolektif, betul. Bareng-bareng. Jadi mereka nemu gitu. Burner account padahal. Dan nggak usah ngomongin si anak muda ini yang burner account-nya ditemukan. Burner account itu lazim di mana-mana. Ada seorang pemain basket terkenal namanya Kevin Durant. Itu juga punya burner account yang kerjanya ngebelain dirinya sendiri ketika. Jadi kan dia kan main basket profesional kan. Ya, jadi ya. diserang sama media. Kalau dia yang bales kan gak enak. Enak. Jadi dia pakai burner account. Suatu saat dia salah, iya dia salah. Dia harusnya ngeposting di akun ini, keluarnya di akun ini orang loh, oh ini Kevin Durant beneran gitu. Mas Anies nggak punya ya? Belum. Nggak punya. Oke. Nggak punya. Tapi juga gini Pak Ji, soal tweet itu, 2000 berapa ya? 2014 mungkin. Sampai ada yang bikin buku, isinya tweet ABW, tweet saya. Oh ya? Jadi dibukukan. 2014. 2013 atau 2014? Sebelum 2013. sebelum pilkada. Jadi 2013 keluar buku yang nulis namanya Syafiq Basri. Itu isinya adalah buku kumpulan tweet. Coba bikin kayak gitu untuk Ridwan Kamil. Saya itu terus terang gini Panji, waktu dia pertama kali cerita, Mas ini kita ada kumpulan tweet, kita mau bukukan. Terus saya bilang, kumpulan tweet gitu. Iya. Jadi tweet-tweet saya itu dikumpulin, terus dijadiin buku. Ya itu udah 10 tahun lebih ya. Jadi harusnya cuman gini, kalau yang tweet yang berapa tahun terakhir ini, sebagian adalah saya nge-tweet, sebagian lagi kerjaan admin kan. Tapi kalau yang dulu itu memang it was my fingers, it was my thumb. Jadi buku itu otentik, boleh dilihat isinya. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh sih. Ada berapa buku yang mengenai Mas Anies sekarang yang beredar? Waduh, Tahu nggak?
Kan pasti banyak ya Mas ya? Banyak. Ada yang officially by you, ada yang by somebody else, Ya, trying to make money out of you gitu kan, bisa aja. Ada yang authorized, unauthorized. Iya, Kan iya. seperti ini kan sebetulnya unauthorized tapi with acknowledgement gitu. Iya, iya, iya. Dikerjain. Ada banyak tuh. Cuman yang paling unik yang buku tweet ini. Gimana tweet dibukukan Banyak, gitu. Mas. Dijelasin. Banyak. Itu bisa jadi IP sendiri. Ada namanya nanti kita cerita tentang hari ini. Itu tadi awalnya sebuah tweet, kutipan-kutipan, kemudian jadi buku, malah jadi film. Siapa tahu kan Mas Anies hidupnya jadi film. Amin. Tapi jangan deh, ntar kayak Pak Jokowi lagi. Terlalu dikultuskan, mengecewakan pada akhirnya. Iya, makanya